Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyu Sore. Hari ini, Wanyu Sore akan merangkum informasi mengenai presenter dan komedian Nina Carolina atau yang akrab disapa Po Ava yang berpulang pada Jumat 15 Agustus 2025 setelah berjuang melawan kanker selama 3 tahun. Informasi lainnya pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menyanyikan sepenggal lirik lagu Imagine karya John Lennon dalam sidang tahunan MPR. Puan menggunakan lagu tersebut sebagai pengantar untuk menyampaikan pesan penting tentang kesetaraan tanggung jawab gender antara perempuan dan laki-laki. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Bupati Pati Sudewo tengah menghadapi masalah demo besar-besaran di wilayah pemerintahannya. Puncaknya DPRD Pati sudah menyepakati proses pemaksulan Bupati Sudewo yang sempat menaikkan pajak sebesar 250%. Namun di tengah kericuhan demo Pati, viral jejak digital Kaisang Pangarep di media sosial X yang pernah mendukung Sudewo. Kaisang ternyata sempat melakukan endorse dan mendukung pencalonan Bupati Sudewo di Pilkada 2024. Kini video Ketua Umum PSI yang mendukung pasangan Sudewo dan Risma Ardi Chandra pun sekarang jadi sorotan. Dalam video berdurasi 14 detik ini, terlihat Kaisang Pangarep berdiri di antara Sudewo dan Risma Ardi sedang melakukan kampanye. Kaisang tampak menggenggam tangan Sudewo dan Risma Ardi Chandra secara bersamaan hingga meminta masyarakat memilih pasangan tersebut. Tak hanya itu, Sudewo ternyata pernah meminta dukungan ke ayah Kaisang sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjelang pencoblosan pada 6 November 2024. Pertemuan itu diunggah di akun Instagram pribadi Sudewo pada 7 November 2025, di mana ia mengunggah foto bertemu Jokowi di depan gerbang kediamannya. Dalam keterangan foto tersebut, Sudewo mengatakan Jokowi berpesan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ia mengatakan Jokowi berharap dirinya dapat mempercepat kemajuan Pati, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat perekonomian daerah melalui kebijakan yang tepat sasaran kepada masyarakat. Namun kenyataannya justru baru beberapa bulan dilantik, Sudewo sudah memancing amarah warga Pati. Ia dituntut mundur oleh ribuan demonstran yang beraksi di depan kantornya pada 13 Agustus. Unjuk rasa dipicu karena kebijakan pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan hingga 250%. Kenaikan tarif PBB tersebut ditolak oleh masyarakat Pati, namun bukannya mendengarkan aspirasi, Sudewo malah menyatakan tak gentar meski harus menghadapi gelombang demonstrasi besar menolak kebijakan kenaikan pajak. Abraham Samad mengaku dirinya akan memberikan perlawanan jika dijadikan tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Mantan Ketua KPK ini berharap penyidik Polda Metro Jaya objektif dalam menangani kasus tudingan ijazah Jokowi tersebut. Abraham Samad bahkan mengatakan apabila kepolisian membabi buta dalam menangani ijazah tersebut maka dia akan melawan. Ia menyampaikan bahwa pemanggilan dirinya dalam kasus ini karena podcast atau siniar yang tayang melalui kanal YouTube miliknya.
Padahal menurut Abraham, pembahasan terkait ijazah Jokowi dalam siniar tersebut bersifat edukasi, sehingga masyarakat paham tentang hak-hak dan kewajibannya. Oleh sebab itu, ia menilai pemanggilannya dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini merupakan bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi. Jika ini dibiarkan, kata Abraham, maka dikhawatirkan bisa menjadi presiden buruk bagi iklim demokrasi di Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Abraham Samad telah selesai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi pada Rabu 13 Agustus 2025. Abraham Samad dicecar sebanyak 56 pertanyaan oleh penyidik dengan memakan waktu hampir 10 jam. Pertanyaan yang diajukan penyidik seputar tudingan ijazah palsu tersebut. Perwakilan Abraham Daniel mengatakan, pertanyaan berkaitan dengan podcast atau siniar yang dilakukan Abraham Samad. Diketahui Jokowi melaporkan dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Jokowi melapor terkait pasal 310 dan 311 KUHP dan pasal 27A 32 serta 35 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Setelah dilakukan gelar perkara, laporan tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Total, ada 4 laporan serupa yang naik ke tahap penyidikan, sementara 2 laporan lainnya dicabut. Oleh karena itu, kalau misalnya saja aparat hukum ini membabi buta menangani kasus pidana ini, maka saya pasti akan melawannya sampai kapanpun juga. Karena menurut saya, ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib seluruh rakyat Indonesia. Nasib seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan kebebasan berpendapat dan ekspresi yang dijamin oleh konstitusi kita, agar supaya ruang-ruang demokrasi kita tidak semakin sempit. Kira-kira itu. Sejumlah warga kota Cirebon, Jawa Barat memprotes kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB yang terjadi sejak tahun lalu. Kenaikan PBB di kota Cirebon terbilang fantastis, mencapai 1000%. Seorang warga bahkan mengaku harus membayar PBB hingga 63 juta rupiah pada 2024, padahal biasanya hanya membayar 6,4 juta rupiah per tahun. Menanggapi kejadian ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memanggil Wali Kota Cirebon Effendi Edo. Kenaikan PBB ini menyebabkan keresahan dan menuai kritik masyarakat karena dinilai menambah beban finansial secara mendadak. Aturan mengenai kenaikan PBB diketahui dibuat pada masa penjabat Wali Kota Cirebon sebelumnya, Agus Mulyadi. Untuk menyesuaikan nilai PBB dengan nilai jual objek pajak atau NJOP yang tidak direvisi sejak 2018. Deddy Mulyadi meminta agar aturan kenaikan PBB 1000% di Kota Cirebon dibatalkan. PBB Pak Gub, PBB di Cirebon Pak. Oh iya, saya tadi sudah undang Wali Kota Cirebon karena ada 3 persoalan yang saya undang tadi. Pertama, kasus penyidikan BPN Kota Cirebon. Yang kedua, kasus penyidikan di Luksemda Kota Cirebon. Dan yang ketiga adalah masalah kenaikan pajak bumi dan bangunan di Kota Cirebon. Tadi kita sudah mendapat penjelasan bahwa peraturan wali kota itu dibuat pada
daerah lain nggak Pak Gub? Sampai hari ini belum ada. Kalau di kabupaten lain hanya kota Cirebon saja. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Cirebon Hari Saputra mengatakan pihaknya akan memproses revisi Perda PBB P2. Pihaknya berencana menurunkan tarif dasar maksimal dari 0,5% menjadi 0,3%. Salah satu poin krusial yang akan direvisi dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 yakni penyesuaian tarif dasar untuk nilai jual objek pajak atau NJOP di atas 3 miliar rupiah. Revisi Perda sudah masuk dalam program legislasi daerah tahun 2025 DPRD Kota Cirebon. Revisi Perda ditargetkan akan selesai pada September tahun ini. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Bekasi menyatakan kegiatan pengajian yang dipimpin Putri Yeni atau Umi Cinta di Duku Zamrud, Kota Bekasi tidak mengandung indikasi penyimpangan dari ajaran Islam. Keputusan ini diambil setelah MUI melakukan audiensi di kantor Kelurahan Mustika Jaya. Bersama Putri Yeni, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta pengurus RW setempat. Dalam pertemuan tersebut, Putri Yeni memberikan keterangan dan disumpah menggunakan Al-Quran. Dari hasil audiensi, disepakati 4 keputusan, diantaranya pengajian dihentikan sementara di rumah Putri Yeni, dan dipindahkan ke Masjid Al-Muhajirin yang berada di lingkungan sekitar. Selama masa pemindahan, pihak Putri Yeni diminta mengurus izin pendirian majelis taklim dari warga setempat. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani MUI, Putri Yeni, dan perwakilan lingkungan. Bahwa pengajian tersebut tidak ada indikasi melenceng dari ajaran Islam. Untuk sementara, pengajian yang dilaksanakan di rumah Ibu Putri Yeni dihentikan. Untuk selanjutnya meminta izin warga untuk mengurus perizinan terhadap warga. Pengajian Ibu Yeni dilakukan di Masjid Al-Muhajirin RW 12 Kelurahan Cibuli. Akan dilakukan pendampingan oleh pihak kepolisian dan pemerintah Kota Bekasi, termasuk Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi. Sebelumnya, pengajian Umi Cinta menjadi sorotan setelah beredar kabar iming-iming masuk surga dengan membayar infak sebesar 1 juta rupiah. Warga Duku Zamrud pun mengadu ke MUI melalui audiensi di kantor Kesbangpol. Yang kemudian berujung pada mediasi dan kesepakatan damai antara semua pihak. Sejak itu para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ke-7, bekerja keras membangun bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memberikan pujian pada presiden-presiden sebelumnya. Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan pembentukan. Menurutnya, Presiden pertama hingga ke-7 telah bekerja keras membangun Indonesia mewujudkan bangsa yang adil dan makmur. Wilayah Republik Indonesia di tengah berbagai intervensi dan invasi. Prabowo mengatakan Presiden pertama Soekarno telah memimpin perjuangan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Presiden Soeharto melaksanakan pembangunan ekonomi yang merata. Kemudian berhasil mempertahankan keutuhan NKRI di tengah berbagai intervensi dan invasi negara-negara asing. Dan meletakkan dasar-dasar
industrialisasi ekonomi, dan menurunkan Kemudian Presiden Soeharto telah melaksanakan pembangunan ekonomi yang merata dari Sabang sampai Merauke. ke arah teknologi tinggi, mampu menjaga stabilitas ekonomi, Berhasil mewujudkan swasembada pangan dan meletakkan dasar-dasar industrialisasi ekonomi dan menurunkan kemiskinan ekstrim. menjaga stabilitas bangsa, berhasil memperkokoh kerukunan antara suku, agama, dan Sementara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjaga stabilitas bangsa, berhasil memperkokoh kerukunan antara suku, agama, dan ras. bentuk secara kuat dan kokoh. Presiden Megawati menyelesaikan proses Hingga jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk dalam keharmonisan terbentuk secara kuat dan kokoh. menyelesaikan ribuan kasus perusahaan-perusahaan yang kolaps akibat krisis moneter. Lanjut Prabowo, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mampu mengatasi kerawanan ekonomi karena krisis keuangan dunia 2008. Pertama kalinya, serta memperkuat lembaga-lembaga negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Berikutnya, kata Prabowo, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan pembangunan berbagai infrastruktur penting meningkatkan konektivitas antara sentra-sentra ekonomi. dan meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang adil, Kemudian memimpin di saat yang kritis yaitu pandemi COVID-19 sehingga Indonesia termasuk salah satu negara yang paling cepat pulih dari dampak pandemi. konektivitas antara sentra-sentra ekonomi. Memimpin kita di saat yang kritis, yaitu pandemi COVID-19, sehingga Indonesia termasuk salah satu negara yang paling cepat pulih dari dampak pandemi, keluar dari kesulitan ekonomi, dan juga beliau merintis pembangunan ibu kota negara Nusantara dan meletakkan dasar strategi hilirisasi sumber daya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua MPR RI. Palu sidang telah kami terima dan sidang kami lanjutkan. Puan Maharani menyanyikan sepenggal lirik lagu Imagine karya John Lennon dalam sidang tahunan MPR. Puan menggunakan lagu tersebut sebagai pengantar untuk menyampaikan pesan penting tentang kesetaraan tanggung jawab gender antara perempuan dan laki-laki. Pidatonya menyoroti pencapaian rekor tertinggi keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024-2029, yaitu sebanyak 127 dari 580 anggota. Angka 127 anggota perempuan tersebut setara dengan 21,9% dari total anggota DPR, sebuah peningkatan dari periode sebelumnya. Meskipun menjadi rekor, Puan menekankan bahwa persentase tersebut masih jauh dari target ideal minimal 30% sesuai semangat afirmasi kesetaraan gender. Puan mengutip lirik Imagine all the people sharing all the world untuk mengajak semua pihak mewujudkan dunia yang setara. Ia mengajak audiens untuk bergabung dalam perjuangan ini sejalan dengan lirik I hope someday you'll join us. Puan menggarisbawahi pentingnya peran perempuan, menyatakan bahwa setengah dari potensi bangsa Indonesia adalah kaum perempuan. Suara perempuan adalah nada asli yang ikut membentuk simfoni kehidupan bangsa. Tanpa nada itu, melodi peradaban akan kehilangan harmoni, hanya seperti denting yang tak pernah menjadi lagu. Laki-laki dan perempuan hidup di dunia yang sama, memikul tanggung jawab yang sama untuk membangun peradaban dunia. Seperti syair lagu yang pernah sangat populer. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will live as one. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua MPR RI. Palu sidang telah kami terima dan sidang kami lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih.
Demonstrasi yang terjadi di Pati, Jawa Tengah menjadi perhatian pemerintah pusat. Aksi tersebut dipicu kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB hingga 250% yang dinilai memberatkan masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan ia telah memberikan teguran kepada Bupati Pati Sudewo melalui telepon. Ia juga menanyakan mekanisme kenaikan pajak 250% sudah diperhitungkan atau belum dengan kemampuan masyarakat. Mantan Kapolri itu menyebut Sudewo telah menarik kembali kebijakan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf. Namun kini tuntutan warga meluas hingga meminta pemakzulan. Tito menegaskan, proses pemakzulan memiliki mekanisme resmi yang harus dilakukan melalui DPRD. Menurutnya, langkah DPRD membentuk panitia khusus adalah salah satu jalur yang harus diikuti. Ia menjelaskan, sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah, penentuan tarif PBB menjadi kewenangan bupati atau wali kota dengan tinjauan gubernur. Pak Bupatinya sudah menyampaikan permohonan maaf, sudah mencabut ya. Nah, kemudian kok ada tuntutan yang lain untuk pemakzulan. Pemakzulan itu ada mekanismenya. Mekanismenya diantaranya adalah melalui mekanisme DPR. Saya dengar DPR udah membuat pansus. Ya udah kita ikutin aja itu, tapi jaga situasi kondusif. Saya mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak, retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja, jangan bertahap. Itu selama penghitungan NJOP juga harus hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai memberatkan masyarakat. Prinsip utamanya itu. Dan lakukan sosialisasi. Presenter dan komedian Nina Carolina yang dikenal sebagai Empo Alpa meninggal dunia pada Jumat 15 Agustus 2025 di usia 38 tahun. Kabar duka ini dikonfirmasi oleh rekan kerjanya, Raffi Ahmad, dalam program TV dan juga melalui unggahan di akun Instagram miliknya. Po Alpa diketahui telah berjuang melawan penyakit kanker yang dideritanya selama 3 tahun, bahkan saat mengandung anak kembarnya yang lahir pada tahun 2024. Selama masa sakitnya, almarhumah memilih untuk tidak banyak bercerita tentang perjuangannya dan tetap dikenal sebagai sosok yang ceria. Po Alpa menghembuskan nafas terakhir pada pagi hari ini sekitar pukul 08.15 WIB. Unggahan Raffi Ahmad di Instagram yang menyertakan foto dirinya dan Irfan Hakim saat menjenguk Po Alpa di rumah sakit. Kepergiannya menjadi pukulan berat bagi keluarga, rekan-rekan artis, dan para penggemar yang selama ini dihibur oleh sosoknya yang tulus dan menghibur.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News sore berikutnya setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.